Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku, para pelajar, bapak dan ibu, penonton dan pendengar yang setia ingin mendengar, mengetahui dan sekaligus mempraktekkan bagaimana supaya kita cepat menjadi dai yang handal, bisa menjadi orator yang efektif, orator yang efektif yang bicaranya tepat sasaran, dan orator yang baik. Ada yang kita sampaikan yang lalu, vokal jelas, jangan sampai berbicara vokal tidak jelas. Kalau A, buka mulut. Kalau I, gimana mulut? Jangan tertutup mulut. Karena kalau mulut kaku, maka suara pun tidak lepas. Biasanya orang yang suaranya tidak lepas, bicaranya terlepas dari hati pendengar. Itu bagian pertama. Kini kita masuk ke bagian kedua. Bagaimana supaya segera kita menjadi dai yang handal, pembicara yang bagus, yang mendapat perhatian dari pendengar kita. Jangan sampai kita hadir di dalam satu acara, kita berbicara, tapi orang lain juga punya kegiatan masing-masing. Berarti kita tidak menjadi fokus perhatian. Itu artinya kita gagal. Kalau sudah gagal kita mengikat hati para pendengar, otomatis maka gagallah informasi yang seharusnya mereka miliki. Bagian yang kedua ini kita membicarakan bagaimana pentingnya gerak dalam berbicara. Jadi tidak seperti ini, kaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi macam mana pun pentingnya, tak akan diperhatikan orang itu. Tapi ketika ada gerak kita, dinamis diri kita yang berpidato itu, orang akan naik perhatian. Yang pertama, yang penting itu kepala kita. Ini harus, jangan keras, jangan kaku. Jadi kiri kanan ini harus digerak-gerakkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Coba. Gerakkan ke kiri kanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Itu sudah sederhana. Seharusnya kalimatnya sesuaikan dengan geraknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Coba. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadiran sekalian semuanya. Hadirat sekalian semuanya gitu ya. Jadi geraknya itu sepadan dengan kalimatnya. Itu biasakan. Biasakan itu. Walaupun bicara dengan anak. Ananda, sini dulu. Itu kan biasa gerak. Timbang, nak, sini dulu. Keras kepala. Coba. Nak, sini dulu, nak. Ya kan? Jadi kepala kita ini, tidak kaku. Itu gerak. Yang kedua, di samping kepala sudah kita gerakkan ke arah pendengar, kiri, kanan, dan tengah. Ini harus dibiasakan terus. Baru tangan. Tangan ini sesuaikan digerakkan dengan kata-kata. Ingat. Coba. Ingat. Tapi mukanya harus menunjukkan peringatan. Tengok ini, Wak. Ingat. Coba. Ingat. Mulai ada nampak sedikit antara gerak dan mimik wajah. Jadi kita mau mengingatkan itu, mata kita, muka kita dengan tangan kita. Itu saja. Ingat. Coba. Ingat. Itu dia. Itu namanya gerak dan mimik yang sejalan. Ya, gerak. Coba lagi. Saya. Coba. Saya, ya tangannya bergerak tuh. Saya
Saya. Nah, itu hidup itu diperhatikan orang. Dan kalian semua. Dan kalian semua. Coba gerakkan. Dan kalian semua. Iya, dan kalian semua. Tengok, buka mata kepada dia. Dan kalian semua. Coba lihat. Dan kalian semua. Itu dia. Gerak itu harus nampak. Di mimik wajah kita harus sejalan. Dan ikut intonasinya. Tinggi rendah suara. Ya kan? Nah. Ayo kita bersama-sama. Nah. Ayo kita bersama-sama. Coba. Nah. Nah, ayo kita bersama-sama. Itu jangan lembek. Nah. Ayo kita bersama-sama. Nah, ayo kita bersama-sama. Iya, itu geraknya tuh. Gerak tangan tuh mesti biasakan. Nah, ayo kita bersama-sama. Jangan seperti mereka yang di sana. Ini pertahankan di mulut. Jangan mereka seperti yang di sana. Coba. Mulutnya jangan dirubah nanti. Nah, jangan mereka seperti yang di sana. Coba. Jangan seperti yang mereka yang di sana. Jangan seperti mereka yang di sana. Tunjuk. Jangan seperti mereka yang di sana. Pertahankan tangannya. Jangan cepat diturunkan. Jangan seperti mereka yang di sana. Coba. Jangan seperti mereka yang di sana. Itu. Jadi tangan ini jangan cepat dirubah. Jadi nampak kita menguasai gerak. Itu sesuai dengan kata-kata gerak, tangan, mimik. Ya, kalau saya, kami, itu tarik ke kita. Nah, jangan sepelekan. Jangan. Ini mukanya sesuai kan? Jangan sepelekan. Jangan. Jangan anggap enteng. Coba. Jangan begitu. Jangan sepelekan. Tengok serius saja. Jangan sepelekan. Mukanya. Jangan sepelekan. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Iya, tangannya gini. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Iya, jadi itu gerak yang disesuaikan dengan kata, ada tekanan, ada mimik. Tapi makin sering diulang-ulang, itu makin hidup muka kita. Jadi sepanjang kita berbicara dari awal sampai akhir, ini akan terus terlihat dinamis. Dan kalau kita dinamis menghayati, orang lain ikut, mereka akan perhatikan apa isi pembicaraan kita. Itu lewat gerak yang kita lakukan. Kita rasa untuk pertemuan yang kedua ini, itu dulu. Karena tidak mungkin kita selesaikan 2 pertemuan. Akan ada pertemuan kita lanjutan. Tapi yang kedua ini ingat, dalam pembicara itu tidak ada yang boleh kaku, tidak ada yang boleh monoton. Dia harus nampak dinamis. Dinamis itu nampak dalam bentuk gerak. Coba perhatikan, dari tadi tangan saya tidak mau diam. Gerak, badan pun harus bergerak. Leher tidak boleh kaku. Dan muka kita harus menunjukkan, kalau senyum, silakan senyum. Kalau prihatin, sungguh. Kalau mengancam, awas saudara-saudara. Coba bilang, awas saudara-saudara. Coba bilang. Awas saudara-saudara. Iya, itu sudah menunjukkan ada ketegasan. Hati-hati, kita hanya sebatas manusia yang mengikuti aturan. Gitu. Jadi ada gambaran gerak itu mesti ada dalam pembicaraan. Biasakan ini para pendengar terhadap anak-anak kita, terhadap murid-murid kita, dan latih mereka supaya mereka menjadi pembicara yang handal pada waktunya. Dan kalau itu sudah mereka biasakan, mereka tinggal mencari apa yang akan dibicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.